teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Di video saya kali ini, teman-teman, saya mau menanggapi ya tentang Dr. Richard Lee ya. Kalian pasti tahu bahwa Dr. Richard Lee itu adalah seorang edukator banget dan beliau itu sangat memerangi yang namanya krim-krim racikan. Nah, dan di video saya kali ini ya saya akan mereview ya sebenarnya apa sih ciri-ciri dari krim racikan itu sendiri. Pertama kali nonton channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya mengapresiasi sekali ya bahwa sebenarnya Dr. Richard Lee itu adalah salah satu YouTuber favorit saya. Ya, alasannya kenapa? Ya karena beliau ini lantang banget, teman-teman, menyuarakan bahwa beliau ini menentang oknum-oknum yang menjual bahkan memperdagangkan krim racikan dan itu disalahgunakan ya teman-teman ya. Alasannya kenapa ya? Karena banyak di masyarakat kita itu belum teredukasi teman-teman, dan kita sebagai dokter itu adalah sebenarnya garda pertama ya teman-teman untuk preventif dan edukasi. Nah, di sini teman-teman sekali lagi ya saya akan mengangkat tema kembali mengenai krim racikan ya. Mungkin teman-teman apabila melihat video-video saya sebelumnya ya, saya pernah membuat vlog khusus ya membahas mengenai hidroquinon dan merkuri. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas ya mengenai garis besar ya bagaimana cara mudahnya supaya teman-teman itu paham bahwa krim muka yang kalian gunakan itu merupakan adalah krim yang berbahaya dan sebaiknya tidak digunakan ya. Oke, rahasia yang pertama adalah apabila teman-teman itu digaransikan memiliki hasil yang cepat ya. Hasilnya itu instan. Jadi biasanya jargonnya kalau misalnya mereka itu berpromosi adalah memakai krim ini dalam waktu 7 hari kulit Anda pasti akan instan, mulus, glowing, dan gak akan balik kusam lagi. Nah, biasanya jargonnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, biasanya di dalamnya ini teman-teman biasanya akan diberi kandungan hidroquinon maupun merkuri ya, yang sebenarnya overdosis ya. Jadi sebenarnya hidroquinon ini teman-teman oleh WHO masih diperkenankan untuk terapi estetik ya, asalkan dalam pengawasan dokter dan kadarnya itu ada batasannya ya teman-teman ya. Tetapi biasanya oleh oknum para pedagang yang tergiur dengan keuntungan, mereka nggak peduli dengan kadarnya, langsung aja dikasih kadar tinggi, yang penting hasilnya itu instan dan glowing ya. Sedangkan merkuri ini termasuk salah satu logam berat teman-teman yang sama sekali tidak boleh digunakan dalam krim racikan tentunya ya, tetapi ini disalahgunakan ya karena efeknya itu bisa membuat kulit kita itu jadi lebih glowing dan lebih putih secara instan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman ya yang perawatan 7 hari aja terus tiba-tiba berubah 180 derajat, bahkan pori-porinya itu langsung mengecil dan bekas jerawatnya hilang semua, itu perlu dipertanyakan apabila teman-teman direferensikan ya. Yang kedua, tidak ada izin BP POM-nya atau lembaga kesehatan. Nah, jadi di sini teman-teman seperti yang teman-teman tahu ya, kalau teman-teman buka YouTube-nya dari Dr. Richard Lee, di sana aja walaupun ada label BPOM-nya ya, ternyata bukan BPOM-nya yang salah ya, tetapi ada oknum yang nakal ya kayak gitu ya. Jadi dari semua produknya ada satu ternyata yang dicampuri ya, misalnya kayak gitu. Apalagi kalau krimnya itu tidak ada etiket BPOM-nya ya teman-teman, bahkan harus tanda tanya keras ya, ini tuh seperti itu ya. Dan yang ketiga, kulit Anda itu akan merah saat terkena sinar matahari ya. Jadi kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena kulit kita ini adalah sebuah organ yang paling luas ya teman-teman ya, merupakan barrier pertahanan utama. Sehingga apabila harusnya kalau kulit Anda itu sehat, itu tidak akan muncul tanda-tanda seperti itu ya, karena kulit kita itu didesain akan kuat, tahan banting ini ya gitu. Tetapi karena kita ini terlalu umek-umek ya teman-teman ya, dan akhirnya kulit kita itu salah perawatannya, akhirnya dia itu rusak menjadi lebih tipis. Makanya ketika kena sinar UVA UVB dia nggak tahan teman-teman, dan akan timbul reaksi peradangan, makanya dia akan muncul gejala iritasi atau kemerahan ya. Yang keempat adalah
ada rasa atau sensasi panas dan perih pada saat dipakai ya. Jadi di ujung-ujung kulit kita ini teman-teman ada sarafnya ya. Dan apabila saraf itu terpapar oleh reaksi ya, dia akan berespon untuk mengeluarkan sensasi ya. Pada kulit yang normal sebenarnya reaksi atau sensasi itu tidak ada ya teman-teman ya, karena walaupun kulit ini kita tipis ya, cuma 0,5 mili, tetapi dia itu pertahanannya luar biasa teman-teman, karena dia tuh berlapis-lapis gitu loh. Tetapi sampai kalau ada sensasi seperti ini, waspada bahwa kulit Anda itu sudah rusak ya. Setelah itu gejala yang kelima adalah bau yang menyengat. Menyengat ini biasanya digunakan oleh para oknum pedagang yang menyalahgunakan adalah untuk menyamarkan bau ya. Biasanya kalau misalnya krim itu mengandung banyak merkuri, biasanya dia akan berbau seperti logam ya. Makanya biasanya dia akan dicampuri oleh aroma khusus ya untuk menyamarkan bau-bau tersebut ya. Jadi waspada ya teman-teman ya. Kalau misalnya tuh pernah tuh saya dapat konsulan ada bilangnya aroma bau bawang, ada aroma kok kayak logam dan sebagainya, itu waspada ya teman-teman ya. Yang keenam adalah warna krimnya itu mengkilat ya. Nah biasanya warna krimnya itu mengkilat itu teman-teman karena juga dicampuri bahan pewarna, dan biasanya bahan pewarna ini juga tidak aman ya. Biasanya itu sembarangan juga milihnya ya. Jadi biasanya warna krim yang sering atau dominan dipakai itu adalah berwarna kuning atau putih mengkilap seperti mutiara. Jadi waspada ya teman-teman ya. Yang ketujuh adalah kulit putih pucat dan tidak alami. Nah di sini teman-teman, kulit pucat itu alias belang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perawatan habis itu dibandingkan antara kulit wajah dengan kulit lengan dan itu berbeda jauh, itu teman-teman waspada ya. Karena kalau krim perawatan wajah yang benar, dia itu fungsinya menutrisi ya. Jadi andaikan dia fresh merona itu secerah dengan kulit aslinya ya teman-teman ya, nggak mungkin akan beda jauh ya. Tapi kalau misalnya warnanya jomplang alias seperti zebra cross ya, itu teman-teman mesti waspada ya. Setelah itu yang ke-8 adalah krimnya tidak tercampur dengan rata dan dia itu lengket. Nah karena ini biasanya campurannya tuh manual ya teman-teman, dengan tangan atau dengan alat yang sekedarnya yang tidak tertakar atau tidak teruji ya teman-teman ya. Makanya biasanya campurannya itu agak menggumpal, ada yang juga lengket ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka kayak gini, konsistensinya itu lengket banget, hampir kayak mirip lem ya, kayak gitu ya. Jadi coba teman-teman ngetes ya, kira-kira krim wajah kalian tuh seperti apa. Dan kalau misalnya teman-teman butuh lab mini ya, teman-teman bisa WA saya untuk saya edukasi teman-teman harus beli apa untuk teman-teman tes ya, apakah krim Anda itu mengandung hidrokoinon apa enggak ya. Andaikan misalnya Anda tuh enggak punya budgetnya untuk masuk ke lab sertifikat resmi seperti yang Dr. Richard Lee lakukan ya. Setelah itu selanjutnya adalah menimbulkan ketergantungan. Nah, ketergantungan di sini teman-teman harus nonton video saya yang membahas antara purging dan breakout ya. Di sini paling gawat ya teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kulit Anda itu sudah kecanduan, sudah terlanjur terkena krim racikan, biasanya misalnya nih kita ngomong dosisnya level 1. Setelah level 1 itu akan digunakan sekitar 3-6 bulan, nanti kulitnya Anda tuh akan minta naik dosis gitu loh teman-teman ya, supaya dapat hasil yang lebih bagus lagi dia akan minta naik di level kedua ya. Jadi andaikan kalau misalnya diturunkan ke level 1 lagi, kulit Anda itu nggak akan putih, nggak akan glowing, nggak akan pori-porinya kecil ya. Makanya nanti Anda tuh selalu bilang kayaknya kok saya sudah nggak cocok lagi krim ini ya, jadi saya harus kuliner untuk mencari krim pengganti lainnya. Nah itu waspada ya teman-teman. Nah, dan apabila kalian habis ketergantungan dari krim, setelah itu kalian ingin menetralkan wajah kalian untuk kembali ke krim yang memang hanya murni untuk menutrisi, itu biasanya kulit wajah kalian tuh hancur teman-teman ya, karena itu kalian akan timbul yang namanya breakout ya. Jadi di video ini saya nggak akan membahas apa secara detail bedanya antara purging dan breakout ya. Yang pasti nanti teman-teman bisa klik di link description box di sini supaya bisa teman-teman lihat, oh ternyata gini loh ya. Jadi yang Dr. Richard Lee perjuangkan ini adalah murni dia tuh untuk mengedukasi ya. Sekarang jadi tinggal kita sebagai masyarakatnya itu setelah menerima edukasi ini, kalian itu tetap bandel ya, pengen nyoba perawatan yang seperti itu, atau kalian itu pengen bener perawatan wajahnya gitu loh. Karena semuanya itu pilihan ya teman-teman ya, dan pilihan itu ada di tangan Anda gitu loh. Jadi kita sebagai tim medis itu fungsinya adalah untuk
edukasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tanya jawab lebih lanjut atau berkonsultasi dengan saya, yaitu free, teman-teman bisa langsung ke Instagram saya, atau lebih fast respon teman-teman bisa langsung ke nomor WhatsApp saya untuk kita ngobrol ya, sebenarnya apa sih jenis kulit kalian. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bertobat atau hijrah ya teman-teman ya, untuk melakukan perawatan kulit yang benar, saya sangat welcome sekali untuk membantu mendampingi teman-teman sekalian ya. Jadi tolong jangan lupa disiapkan adalah foto wajah tanpa make up, foto wajah tanpa filter tentunya, terus jenis kulit kalian apa, dan yang keempat adalah foto produk yang sebelumnya sudah pernah Anda gunakan ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman mengenai tips bagaimana ciri-ciri membedakan krim racikan abal-abal ya. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.